Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sisa 2 sesi lagi. Al-Baqarah 186 ini bicara tentang doa. Tapi doa ini, Bu, nah coba perhatikan ayatnya ya, yang kita sudah bahas sebelumnya. Dari ayat berapa? 183. 183 tentang apa? Masih puasa ya, puasa wajib nggih. 184 tentang apa? Puasa pilihan. Ya, masih puasa juga toh? 185 tentang apa? Puasa lagi, puasanya jadi satu pilihan. 186 ini tentang doa, 187 masih tentang puasa, pembatal puasa. Doa di tengah-tengah ayat puasa. Kira-kira kesimpulan paling mudah dari yang Ibu tangkap apa? Apa, Bu? Saat puasa jangan lupa. Itu paling simpel ya, Bu, ditangkap. Tuh hikmahnya ayat kayak gitu loh, disusun. Kok diapit sama ayat-ayat puasa ya? Ngapain ayat tentang doa disebutkan tengah-tengah? Kalau nggak ada maksudnya, Bu. Berarti saat kita itu puasa, ya toh? Saat kita jalani puasa, ada doa di situ, boleh kita panjatkan doa-doanya itu, mudah-mudahan terkabul saat itu. Saat puasa tadi. Itu simpelnya. Ya, cara memikirkan runtutan ayat kayak gitu, Bu. Maka disebutkan dalam ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku itu dekat. Aku ini siapa? Allah. Allah itu dekat. Aku mengabulkan, yaitu Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, yaitu kepada Allah. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Disuruh apa tadi? Doa. Kenapa doa? Allah itu dekat pada orang yang berdoa. Penjelasan ayat. Ayat tadi itu yang dituju dalam pertanyaan itu Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud hamba-hambaku itu siapa? Orang beriman. Kita berarti yang beriman. Bertanya tentang aku yaitu tentang Allah. Dekat ataukah jauh? Allah itu dekat ataukah jauh? Maka katakanlah Allah itu dekat. Dengan apa? Dengan ilmu Allah, bukan zat Allah. Gak boleh menyatakan zat Allah itu dekat di muka bumi ini. Coba, Bu, ini kita berpikir sederhana saja. Allah itu di dalam sesuatu atau di luar sesuatu? Yang layak bagi Allah yang mana kira-kira? Di dalam, jadi ada lingkup sesuatu, Allah di dalam ini, ataukah lebih bagus di luar? Di luar, biar tidak bersatu dengan makhluk. Sepakat ini ya? Kalau jenengan tidak sepakat ini, berarti nanti jadi masuk aliran sesat. Aliran sesatnya itu manunggaling kaula Gusti. Ada istilah lainnya itu hilaliyah. Allah itu menitis pada makhluk, masuk pada makhluk. Maka yang punya aliran ini kalau ditanya, kamu siapa? Allah, saya itu Allah. Tuh. Ibu kalau nanggapi orang kayak gini gimana? Kamu orang stres kamu itu. Bu, itu sudah nggak waras lagi, Bu. Orang yang masih awal saya tahu gitu. Kamu bicara apa kayak begitu? Sudah setuju ini ya? Berarti di luar sesuatu, nggak boleh menyatu, Bu, nggak boleh. Fatal nih kalau jenengan bilang menyatu ini. Maka nggak boleh Allah ada di muka bumi ini, nggak boleh jenengan bilang kayak gitu. Cuma ada tadi ilmu Allah. Berarti luar sesuatu. Luar sesuatu ada dua kemungkinan, tinggi atau rendah.
Bu, tamu datang aja, tamu datang ini ya. Ini ada ini nih, lesehan sini atau ada kursi sini. Jenengan lebih hormati tamu di mana? Di bawah atau suruh duduk di kursi? Ya, tinggi apa rendah? Tinggi. Itu baru tamu, Bu. Masa untuk tetapkan bagi Allah kasih yang rendah? Nggak mungkin kan? Berarti tetapkan tinggi. Lebih layak Allah itu tinggi di atas seluruh makhluk. Tingginya gimana, Bu? Tingginya di atas seluruh makhluk. Jenengan mau bilang ini bumi itu bulat gini toh? Mana? Tingginya mana, Bu? Pokoknya di atas ini semuanya. Gak usah jenengan bilang, oh berarti kalau tinggi di sini berarti sini di bawah. Itu kan logika jenengan, Bu. Di atas seluruhnya. Itu nggak bisa main akal-akalan kayak begini, Bu. Mudah. Memahaminya simpel kok. Otak kita itu yang terlalu mikir macam-macam gitu loh. Maka kalau ditanya Allah itu di mana, fis sama, itu di atas sana, itu tinggi di atas sana. Paham kan ke anak-anak juga kayak gitu, mudah. Ibu yang harus ngatur kalimat gitu loh, Bu. Gak usah bingung, ditanya sama anak-anak saya kok jenengan bingung. Ya Allah di mana ya? Di atas. Di atas di mana, Ma? Di atas mana? Di atas seluruh makhluknya. Oh langit berarti di atas lagi? Iya di atas langit lagi. Oh di atas langit lagi ada apa lagi? Iya di atas lagi, Allah paling tinggi. Sudah selesai. Macam-macam apa lagi, Bu? Dah? Paham ini ya? Berarti tadi dekat tadi dari sisi apa? Ilmu. Maka ayat dengan yang lain gak kontradiksi loh. Gak mungkin ayat Al-Quran satu bicara dekat, yang satu bicara tinggi, terus tidak bisa dikompromikan. Bisa. Kita tetap katakan Allah di atas sana, namun ilmu Allah itu ada di mana-mana. Gitu pemahamannya. Ilmu Allah itu yang ada di mana-mana. Bukan zat Allah. Maka kalau pemahamannya masih ilmu Allah di mana-mana, benar. Kalau zat Allah ada di mana-mana, Bu, berarti Allah berbilang. Kalau Allah berbilang berarti tidak lagi ayatnya qul huwallahu ahad. Ya tahu, Bu? Padahal Allah itu Maha Esa. Kita pun kalau sudah yakin dalam berdoa, Bu, jenengan itu kalau berdoa itu ke atas loh. Enggak mungkin berdoa itu di mana-mana. Ya Allah, Allah di mana-mana ya Allah. Kabulkanlah doa saya ya Allah. Enggak ada, Bu. Logika jenengan saja secara fitrah itu kayak gitu loh. Nggak mungkin ingkari kayak gini. Maka ada yang pernah mengkritik ulama besar gitu. Dia katakan Allah itu di mana-mana. Imam Al-Juwaini. Dia cuma kasih logika saja sama imam ini. Kalau kamu berdoa itu gimana coba? Tanganmu gimana? Di atas. Sudah. Terbantahkan semua akidah dia. Cuma dengan pakai pendalilan fitrah manusia saja. Nah, sekarang lihat, lalu disebut aku mengabulkan permohonannya. Itu maksudnya Allah mendengar dan mengabulkan. Jadi bukan hanya mendengar saja kalau doa ya. Seperti yang Ibu kalau baca, kita kalau dari ruku bangkit berdiri baca apa, Bu? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu artinya Allah itu maha mendengar sekaligus maha mengabulkan. Bukan mendengar saja. Kalau mendengar saja baru sifat manusia, Bu. Mas ini mas. Dia dengar kan? Tapi bisa kabulkan nggak? Belum tentu. Tapi bagi Allah, Allah itu dengar, orang itu berdoa sekaligus apa? Kabulkan. Kemudian idza da'an, maksudnya ketika ia berdoa yaitu benar dalam berdoa, bentuknya adalah hati dalam keadaan hadir. Ini ada berdoa nih, Bu. Hati nggak kemana-mana, fokus. Maka kalau bisa, jenengan kalau mau berdoa, doa bahasa Arab tapi yang bisa dipahami, atau kalau nggak bisa rangkai bahasa Arab, pakai saja bahasa Indonesia. Kenapa susah-susah dengan bahasa Arab kalau nggak bisa? Sah atau tidak, Bu, doa dengan bahasa Indonesia? Sah, kecuali dalam sholat.
Kecuali dalam sholat Nah, dalam sholat mesti dengan bahasa Arab, titik. Terus memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa seperti ikhlas dalam berdoa, makan makanan yang halal, tinggalkan yang haram. Terus yang ketiga, menjauhkan diri dari hal yang membuat doa tidak terkabul seperti makanan yang haram, berlebihan dalam doa. Di antara berlebihan dalam doa, kalau disebutkan dalam hadis yang lainnya, doanya terlalu terperinci. Ada seorang sahabat, anak sahabat ini. Dia bilang gini, ketika dalam doa, ya Allah, masukkan aku dalam surga. Surganya itu istananya warna hijau, di sebelah kanannya rinci banget. Ayahnya negur dia, kamu kalau berdoa nggak kayak gitu. Ini termasuk tidak fit doa, termasuk berlebihan dalam doa, nggak kayak gitu. Sama ibu kalau minta rumah atau kendaraan, nggak usah rinci-rinci banget deh. Ya Allah, pokoknya harus merek ini ya Allah. Kalau kayak gini saya nggak mau ya Allah, warna merah. Pokoknya kalau nggak merah, nggak mau lah. Pokoknya kalau bisa yang matic ya Allah. Kalau yang kopling nggak bisa saya. Nggak usah rinci-rinci banget bu. Itu simpelnya. Global saja, global gimana? Ya Allah, berikanlah saya kendaraan yang baik. Titik, sudah selesai. Mau dapat apapun kan dia bersyukur jadinya. Maka penuhilah segala perintahku, yaitu maksudnya jika kita mau taat dan patuh kepada Allah, Allah akan membalas dan memberikan ganjarannya. Lalu diperintahkan juga dalam ayat untuk beriman kepada Allah, yaitu meyakini bahwa Allah itu dekat dan mengabulkan setiap doa. Ingat, doa terkabul dengan 3 cara. Apa saja bu? 1, dikabulkan sebagaimana yang diminta. Kedua, diganti dengan yang lebih baik. Kita selamat dari mudarat bu. Yang ketiga, jadi simpanan di akhirat. Intinya doa manfaat atau tidak bu? Manfaat. Ya Allah, saya minta permintaan ini kok nggak dikabul-kabulkan juga. Ada gantinya nanti. Mungkin kita sudah diganti dengan yang lain, tapi kita nggak rasa itu bu. Kemudian tadi disebutkan la'allahum yarshudun. Ar-rushdus ini maksudnya baik dalam berbuat. Nah, tadi sudah kita bahas ya, Allah itu dekat ya. Di antara hadis yang menyebutkan walazi tad'una aqrabu ila hadikum min unuqi rahilati ahadikum. Yang kalian seru yaitu Allah, Rabb yang lebih dekat pada salah seorang di antara kalian daripada urat leher unta tunggangan kalian. Namun lihat di halaman 60, saya lompat langsung, Allah itu dekat, namun Allah itu maha tinggi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Dekatnya Allah itu tidak bertentangan dengan kemahatinggian Allah. Ingat, maha dekatnya Allah tidak bertentangan dengan apa? Kemahatinggian Allah. Faedah ayat ini menunjukkan keutamaan doa dari orang yang berpuasa. Iya tak? Tadi ya. Pelajarannya sudah tahu ya. Karena diapit ayat 186 itu oleh ayat-ayat puasa. Terus yang kedua, sebagian ulama menganggap bahwa penyebutan doa di akhir ayat puasa menunjukkan kita diperintahkan bersungguh-sungguh untuk berdoa di akhir puasa menjelang berbuka. Kata Nabi, inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan maturad. Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Ketika berbuka berarti bu. Terus ada doa yang bisa dipanjatkan juga, yaitu ketika berbuka Nabi SAW membaca doa dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, terus berdoa saat berbuka itu sudah begitu masyhur di kalangan salafus soleh. Ada riwayat dari Ar-Rabi bin Khusaim, ia adalah seorang tabi'in. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Fudail dalam kitabnya Ad-Du'a, bahwasanya ia biasa berdoa ketika berbuka puasa. Jadi dulu ulama-ulama kalau mau berbuka puasa mereka berdoa. Caranya batalkan puasa dulu. Baca apa? Ini misalnya saya batalkan dengan kopi deh ini. Bismillah. Baca apa? Bismillah ya.
Nah, bismillah. Pun batal loh. Alhamdulillah, sudah batal. Tuh, setelah itu apa? Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Terus angkat tangan. Doa lagi. Sebentar saja doanya lagi. Lanjut makanan besar tuh. Dapat semuanya Bu keutamaan di situ. Dapat keutamaan tadi berbuka pakai bismillah, terus yang disantap tadi ada, dapat doa tadi zahabaz zama'u tuh. Terus dapat lagi doa-doa yang terkabul. Lakukan itu setiap kali berbuka puasa, termasuk puasa sunnah. Terus yang ketiga, pengabulan doa lebih umum dari pengabulan permintaan tertentu. Karena Allah pasti mengabulkan doa. Tapi mengabulkan doa itu Bu, gak mesti spesifik. Karena tadi 3 kan disebutnya. Ya tahu Bu? Nah, ini dalilnya yang 3 kemungkinan tadi ada di hadis Abu Sa'id yang tadi sudah saya sebutkan ya. Terus halaman 63, poin keempat faedah hadis. Doa adalah sebab terkuat untuk menggapai harapan. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa, tak mungkin disia-siakan. Gak mungkin Allah sia-siakan. Gak mungkin ada hamba ngangkat tangan terus biarkan kosong gitu saja, kata Nabi SAW. Pasti ada isi nanti balik. Namun isinya itu bisa jadi dengan yang seperti yang diminta atau diganti atau jadi simpanan. Terus yang kelima, kalau doa tidak terkabul bisa jadi karena sebab yang berdoa sendiri. Keadaan orang yang berdoa misalnya hatinya tidak hadir saat berdoa, lalai saat berdoa, atau masih punya pekerjaan yang haram sehingga makan makanan yang haram, atau bisa jadi tidak terkabulnya doa sesuai yang diminta karena Allah sudah mengganti dengan yang lain, kita aja nggak rasa Bu. Atau bisa jadi pengabulannya tertunda kelak di akhirat, tentu lebih maslahat untuk dunia dan akhirat kita. Yang keenam, doa adalah ibadah tersendiri. Jadi kalau kita doa Bu, itu sudah lakukan ibadah tersendiri, walaupun doa itu belum terkabul, namun sudah dihitung apa Bu? Ibadah. Yang ketujuh, ayat yang kita kaji menunjukkan maha baiknya Allah dalam memberi. Allah beri itu setiap yang kita minta. Yang kedelapan, ada keutamaan doa bagi orang yang dalam keadaan susah. Seperti tadi puasa, kan lapar, haus. Musafir, kan susah juga kan ketika perjalanan. Orang yang terzolimi, dizolimi orang lain. Orang yang berada dalam kegentingan. Nah, ini doa-doanya mudah terkabul. Kesembilan, pengaruh jujur atau benar dalam berdoa. Karena tadi disebutkan dalam ayat. Kesepuluh, kembali kepada Allah dan taat kepadanya adalah sebab hidayah meraih kebenaran. Kesebelas, mulianya orang yang beribadah kepada Allah karena disebut dalam ayat ibadi, disebut fa idza salaka ibadi. Berarti orang yang berdoa itu termasuk hamba Allah yang khusus, istimewa. Ke-12, disyariatkan berdoa pada akhir amalan. Hal ini diambil dari ayat yang dibahas, yaitu doa itu dianjurkan pada akhir amalan soleh. Tadi mau berbuka ya, lebih-lebih saat berpuasa. Hadis-hadisnya tadi ada di sini. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan doa orang yang terzolimi. Terus doa setelah beramal ini dipanjatkan asalnya dalam keadaan lirih. Jadi baiknya berdoa lirih dulu. Karena Allah katakan dalam Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Juga dalam ayat disebutkan fa inni qarib. Allah itu dekat. Aku dekat, kata Allah. Kalau dekat ya berarti tidak perlu dengan suara keras. Faedah yang terakhir ke-13, doa dari hamba soleh lebih mudah terkabul dibandingkan dengan doa ahli maksiat. Karena dalam ayat disebutkan faliyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Yang memenuhi perintah Allah yang disebut orang soleh. Maka makin soleh doanya makin mudah terkabul. Wallahu a'lam. Sisa 1 sesi lagi. Lanjut Ustaz? Atau kita break dulu? Ya, break 1 menit. Tarik nafas saja dulu.